Baik, akan Ibu lanjutkan tentang contoh soal. Contoh soal pertama. Berapa massa perak yang dihasilkan oleh arus 10 ampere yang dilewatkan selama 10 menit dalam larutan AgNO3 yang mempunyai ArAg-nya 108. Nah, soal ini menghitung endapan berarti harus tahu dulu bahwa memang betul-betul di situ terjadi endapan di mana. Nah, kalau endapan itu adanya di katode. Nah, katode itu kutub negatif. Yang diolahkan kationnya, ion AgNO3 menjadi Ag+ plus NO3. Yang diolahkan kationnya ini. Berarti ini jalur yang ketiga. Logamnya langsung tereduksi. Nah, ini tereduksi Ag+ menjadi Ag-nya solid. Ini terbukti plus E. Jadi di katode terbentuk endapan Ag. Nah, rumusnya langsung menggunakan rumus langsung saja sebenarnya. Apa itu? Ya, W sama dengan, karena disitu tadi diketahui arusnya 10 ampere, waktunya 10 menit, ya udah pakai itu rumusnya, yang pakai rumus pertama. I kali T kali ME per ini. Masukkan. Nah, ini I-nya tadi 10 kali waktunya kan 10 menit. Ini harus dalam bentuk sekon, berarti kali 60 kali massa ekivalen. Massa ekivalennya apa? Ya, massa ekivalennya yaitu AR-nya si Ag per biloknya. Biloknya tadi ini karena jadi Ag+ berarti plus 1. AR-nya 108 per 1, 108 masukkan. Nah, hasilnya ini. Nah, setelah dihitung hasilnya 6,72 gram. Semakin lama waktunya dan semakin arusnya semakin besar, berarti nanti endapannya dihasilkan juga semakin banyak karena berbanding lurus tadi bunyi hukum Faraday-nya tadi, ya. Kemudian contoh kedua, ini soalnya udah agak susah. Soal kedua, arus sebesar 0,2 farad dialirkan ke dalam larutan CuSO4 yang bervolume 1 liter. Kemudian tentukan massa Cu yang dihasilkan atau diendapkan. Di mana? Pasti di katode. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP. Di mana? Ya, volume gas berarti nanti di anode. Berapa pH larutan? Kenapa kok ngitung pH? Nah, karena nanti hasil sampingnya pasti ada, kalau nggak ada H+ ya OH-, tergantung reaksinya. Ini diketahui ArCu-nya ini. Nah, kita coba yang pertama. Untuk menghitung massa Cu itu sebenarnya ada dua cara. Ada cara pakai yang pertama untuk pakai rumus yang sudah kita bahas itu, pakai rumus, atau pakai cara reaksi. Dua-duanya harus bisa, ya. Cara pertama pakai rumus, karena soalnya di situ tadi pakai farad, berarti gunakan rumus kedua. Ya, nggak usah pakai yang pertama tadi kan pakai II, dan pakai rumus pertama kan ini farad berarti rumus kedua. Rumusnya apa? Nih, lihat. Nah, ini W sama dengan F kali ME. Terus berapa faradnya tadi? 0,2. Ya, 0,2 kali massa ekivalennya. Massa ekivalennya berarti 63,5 AR-nya si Cu tadi per biloknya. Biloknya berapa? 2. Kok tahu 2 dari mana? Ya, CuSO4 tadi ionkan saja. Ya, kalau diionkan CuSO4 itu kan jadi CuSO4 2+ menjadi SO. Nah, ini 2+-nya di sini. Ini biloknya. Nah, jadinya ini ketemunya ini. Nah, 6,35 gram. Cara kedua pakai reaksi. Jadi harus paham memang dasarnya dari reaksi elektrolisis yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, hasilnya harus sama. Nah, ini bisa dilihat. Pertama, untuk mencari massa endapan pakai cara elektrolisis ini, kita harus paham dulu dasarnya bahwa 1 mol elektron, ini udah di awal ya, 1 mol elektron itu sama dengan 1 farad. Artinya, kalau di sini faradnya tadi 0,2,
berarti mol E nya ya sama. Kalau ini 1 berarti kalau ini 0,2 ya ini 0,2 mol E. Nah, saya tarik ke sana. Nah, dilihat ini baru mencari mol E nya ya. Nanti baru kita dari reaksi nanti bisa digunakan untuk mencari yang lain-lainnya. Nah, ini lihat CuSO4 tadi terurai menjadi ini. Karena mencari massa endapan, berarti di katode, reaksi di katode itu kutub negatif, terjadi reaksi reduksi. Yang diperhatikan adalah kationnya, ini kation Cu2+. Nah, berarti ini jalur ketiga. Jalur ketiga itu apa? Logam. Logamnya langsung tereduksi nih, langsung tereduksi. Cu2+ menjadi Cu, endapan, plus 2E, menangkap elektron ini. Berapa tadi mol E nya? Langsung aja dimasukkan. Tadi kan mol E nya ada 0,2, ini langsung di bawahnya ditulis 0,2 mol E. Nah, yang dicarikan si Cu, berarti kita harus cari molnya si Cu dulu. Jadi pintunya melalui E ya, melalui karena semuanya nanti reaksinya di situ kan melibatkan E. Nah, baru ditarik, berarti berapa mol si Cu? Ya tinggal perbandingannya ini, 1/2 miliknya si E tadi kali molnya E tadi, ketemunya 0,1 mol Cu. Nah, tinggal dikonversi menjadi massa karena ditanyakan massa. Massa sama dengan mol kali ArCu. Dapat dari mana rumusnya? Itu rumus kelas 10 stoikiometri. 0,1 kali 63,5, ketemunya 6,35 gram. Sama nggak? Sama. Tuh, sama kan? Lebih mudah yang pakai rumus, iya, tetapi kan ini tujuannya bukan hanya itu. Nanti ada pertanyaan kedua, itu harus pakai reaksi. Nah, kalau mau cara pertama mau mudah pakai itu ya silahkan, tetapi untuk cara untuk menjawab pertanyaan yang B harus pakai reaksi. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan yang B tadi menghitung volume gas yang terjadi. Gas apa? Nah, harus tahu dari reaksi. Gasnya apa ya? Nah, ternyata anode itu kutub positif. Itu kan yang dikerjain ini karena tidak ada keterangan di situ menggunakan elektrode apa, berarti inet. Anggap itu berarti inet. Berarti jalur kiri. Apa yang dikerjain? Anion. Nih, anion. Anion apa? SO4 2-, berarti tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah airnya, akan berubah menjadi gasnya O2. Vokal ketemu vokal ya, O asam plus H plus 4E, ini 2, ini reaksinya. Nah, ini lihat terbentuk gasnya ternyata O2. Ini yang ditanyain berapa volumenya. Dari mana asalnya? Ya dari kayak yang ngitung yang pertama tadi. Dari E pintunya. Pintunya E-nya tadi kan berapa tadi? 0,2. Langsung aja ditulis di sini, jangan langsung dikalikan 4, nggak boleh. Seada-adanya angka di awal masukkan di situ. 0,2 mol E, karena mencari volume O2 berarti mencari molnya si O2 dulu. Tarik ke kiri. Nah, tarik ke kiri. Nih, berarti berapa? 1. Nih 1/4, karena ini koefisiennya si E itu 4/4 kali molnya tadi 0,2. Tinggal main coret-coret ini, ketemu 2, jadilah ketemunya 0,05 mol O2. Habis itu apa? Ya sudah dikonversi menjadi volume, karena pertanyaannya volume pada keadaan STP. Rumusnya apa? Mol sama dengan volume O2 sama dengan mol kali 22,4. Rumusnya dari mana? Rumus kelas 10 ya. Ini rumus. Tinggal masukkan tadi 0,05 kali 22,4 liter, ketemunya jadinya 1,12 liter nih ya. Untuk berikutnya yang C tadi, pertanyaannya adalah hitung pH-nya ya, hitung pH-nya ya. Untuk menghitung pH didapat dari mana? Untuk menghitung pH didapat dari juga reaksi yang ada di anode. Tadi kan muncul H plus di situ. Nah, kayak tadi E-nya langsung dimasukkan aja di situ tadi. Awalnya tadi kan 0,2, masukkan mol nih, baru mencari
molnya si H+, karena untuk mencari pH berarti yang dipakai adalah ini. Nah, sama karena 4:4 berarti ini kalau ininya 0,2 berarti 0,2 juga mol H+. Baru mencari konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+, rumusnya mol per liter. Ini tadi 0,2 per 1 liter, tadi volumenya 1 liter dari soal. Ketemunya 0,2 molar. Ketemunya ini. Nah, pH-nya bisa dihitung. pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 2 kali 10⁻⁻⁴ ketemunya ini. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi pas aja, kenapa? Di situ asam, pH-nya kurang dari 7, 0,7. Ya. Itu dulu, nanti di video ketiga bagaimana kalau elektrolisis itu dihubungkan secara seri, ada beberapa logam dihubungkan, ada beberapa larutan dihubungkan dengan berbeda-beda lagi di situ nanti larutannya yang diendapkan ya. Ketemu lagi di video ketiga.